kelompok 6, saya Siti Rayatul Mila, kemudian Saya Alvan Fajrul Jalil, kemudian Saya Aulia Aprilia. Saya Nazma Aulia Yusuf. di sini kami akan mempresentasikan tugas sesi 14, yaitu membuat video tutorial tentang melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan SPSS. Yang perlu dibahas yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan dari uji validitas kuesioner, yang kedua pengertian dan tujuan dari uji reliabilitas kuesioner, yang ketiga ada menjelaskan kapan suatu kuesioner dikatakan valid, kemudian yang keempat menjelaskan kapan kuesioner dikatakan reliable, kemudian ada langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas kuesioner di software SPSS, kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Adapun pengertian uji validitas kuesioner. Uji validitas kuesioner adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini menentukan apakah item-item dalam kuesioner mempresentasikan konsep atau variabel yang diteliti dengan benar. Dengan kata lain, validitas memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner memang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian ingin dicapai. Jenis-jenis validitas: 1. Validitas isi, 2. Validitas konstruk, 3. Validitas kriteria. Adapun tujuan uji validitas kuesioner: 1. Menjamin akurasi data, 2. Mengidentifikasi kelemahan, 3. Meningkatkan keandalan, 4. Memperkuat kepercayaan pada hasil penelitian, 5. Memenuhi standar penelitian. Uji validitas kuesioner adalah langkah kritis dalam setiap penelitian kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner. Dengan memastikan kuesioner yang digunakan valid, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitiannya relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Adapun uji reliabilitas kuesioner. Uji reliabilitas kuesioner adalah proses untuk mengevaluasi konsistensi atau kestabilan hasil yang diberikan oleh kuesioner saat digunakan pada berbagai kesempatan yang berbeda. Reliabilitas memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari kuesioner tetap konsisten ketika pengukuran dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama atau serupa. Jenis-jenis reliabilitas diantaranya: 1. Reliabilitas retest, yang kedua reliabilitas internal atau internal konsistensi, yang ketiga reliabilitas antar nilai atau inter-rater reliability, yang keempat ada reliabilitas parallel form. Tujuan reliabilitas kuesioner diantaranya: yang pertama menjamin konsistensi data, yang kedua meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian, yang ketiga mengidentifikasi item yang tidak konsisten, yang keempat memastikan keseragaman dalam pengukuran, dan yang kelima ada memenuhi standar penelitian. Uji reliabilitas kuesioner adalah langkah esensial dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau pengembangan teori lebih lanjut. kemudian suatu kuesioner dikatakan valid apabila ia benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan penelitian. Validitas memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner relevan dan representatif terhadap konsep atau variabel yang sedang diteliti. Berikut adalah rincian mengenai kapan suatu kuesioner dikatakan valid berdasarkan berbagai jenis validitas. Pertama adalah validitas isi atau content validity. Kuesioner dikatakan valid secara isi apabila item-item yang ada dalam kuesioner mencakup semua aspek penting dari konsep yang sedang diukur. Validitas isi biasanya dinilai melalui penilaian oleh ahli yang memastikan bahwa setiap aspek dari konsep yang diukur telah terwakili dengan baik dalam kuesioner. Contoh, jika kuesioner menilai kepuasan kerja, maka ia harus mencakup semua aspek kepuasan kerja seperti lingkungan kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, dan peluang pengembangan karir. Yang kedua, adapun validitas konstruk atau konstruk validity. Kuesioner dikatakan valid secara konstruk apabila item-item dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk teoritis yang ingin diukur dan sesuai dengan teori atau konsep yang mendasari penelitian. Validitas konstruk sering diuji melalui analisis faktor atau korelasi dengan instrumen lain yang telah terbukti valid. Adapun contoh, jika sebuah kuesioner dirancang untuk mengukur kecerdasan emosional, maka hasilnya harus sesuai dengan teori-teori yang ada tentang kecerdasan emosional dan memiliki hubungan yang kuat dengan instrumen lain yang mengukur kecerdasan emosional. Adapun yang ketiga, validitas kriteria. Kuesioner dikatakan valid secara kriteria apabila hasilnya memiliki hubungan
yang signifikan dengan suatu kriteria eksternal yang dianggap valid. Validitas kriteria dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, validitas prediktif, yaitu mengukur kemampuan kuesioner untuk memprediksi hasil di masa depan. Contoh, sebuah kuesioner yang dirancang untuk mengukur potensi akademik siswa dianggap valid jika hasilnya dapat memprediksi prestasi akademik siswa di masa depan. Yang kedua, ada validitas konkuren, yaitu mengukur sejauh mana hasil kuesioner berhubungan dengan hasil dari pengukuran lain yang dilakukan pada saat yang sama. Contohnya, sebuah kuesioner tentang tes dianggap valid jika hasilnya berkorelasi kuat dengan hasil tes psikologis lain yang mengukur tingkat tes pada waktu yang sama. Yang keempat, validitas tampak atau face validity. Walaupun bukan jenis validitas yang paling kuat, validitas tampak berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tampak valid pada pandangan pertama oleh pengguna atau responden. Ini lebih bersifat subjektif dan berdasarkan persepsi. Contoh, jika sebuah kuesioner tentang kebiasaan makan sehat terlihat secara jelas mengajukan pertanyaan yang relevan dengan pola makan, maka ia dianggap memiliki validitas tampak yang baik. Adapun kapan kuesioner dikatakan valid? Kuesioner mencakup semua aspek penting dari konsep yang diukur. Dua, item-item dalam kuesioner relevan dan representatif terhadap konstruk teoritis yang ingin diukur. Yang ketiga, hasil kuesioner menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kriteria eksternal yang valid. Yang keempat, pengguna atau responden menganggap kuesioner tersebut sesuai dengan tujuan pengukuran. Secara keseluruhan, validitas kuesioner ditentukan melalui berbagai metode pengujian yang memastikan bahwa alat ukur tersebut benar-benar mampu mengukur konsep yang dimaksud dengan akurat dan relevan. Kemudian, ada yang dikatakan suatu kuesioner dikatakan reliable. Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila hasilnya konsisten dan stabil ketika digunakan dalam kondisi yang sama atau serupa. Kemudian ada jenis-jenis reliabilitas dan kapan kuesioner dikatakan reliable. Yang pertama, reliabilitas tes riset. Contohnya, jika sebuah kuesioner tentang kepuasan kerja diberikan kepada sekelompok karyawan pada 2 waktu yang berbeda dalam rentang waktu tertentu, hasilnya harus menunjukkan korelasi yang tinggi antara 2 pengukuran tersebut. Yang kedua, reliabilitas internal. Contohnya, jika sebuah kuesioner mengukur stres kerja dan semua item yang berkaitan dengan stres kerja menunjukkan korelasi yang tinggi satu sama lain, kuesioner tersebut memiliki reliabilitas internal yang baik. Koefisien Kronberg alpha yang lebih besar dari 0,7 umumnya dianggap menunjukkan reliabilitas internal yang baik. Kemudian yang ketiga, reliabilitas antar penilai. Contohnya, jika beberapa pengamat memberikan penilaian terhadap perilaku karyawan menggunakan kuesioner yang sama dan hasil penelitiannya konsisten antar pengamat, maka kuesioner tersebut memiliki reliabilitas antar penilai yang baik. Yang keempat, reliabilitas parallel from. Contohnya, jika 2 versi kuesioner yang dirancang untuk mengukur kepuasan pelanggan memberikan hasil yang serupa ketika diuji pada kelompok responden yang sama, maka kedua bentuk kuesioner tersebut dianggap memiliki reliabilitas parallel from yang baik. Secara keseluruhan, suatu kuesioner dikatakan reliable jika ia dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan setiap kali digunakan dalam berbagai kondisi yang sama atau serupa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada tahapan-tahapan menyusun pernyataan kuesioner. Yang pertama ada mengacu pada indikator atau dimensi variabel. Kemudian ada pernyataan variabel atau unvariable. Kemudian ada pilihan skor jawaban pada pertanyaan variabel. Yang pertama skor 1 itu sangat tidak setuju. Kalau skor 2 tidak setuju. Kemudian kalau skor 3 tidak tahu. Kalau skor 4 yaitu setuju. Kalau dia memberi skor 5 berarti sangat setuju. Kemudian kita membagi kuesioner kepada responden atau sampel penelitian. Yang ketiga membuat rekapitulasi jawaban responden. Kemudian input data pada aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya dari responden. Nah, di sini kita mempunyai responden yaitu 40 orang. Kita membagi pernyataan itu menjadi 3 variabel, yaitu ada persepsi, kepercayaan, dan partisipasi. Semua ini kita total itu antara persepsi, kepercayaan, dan partisipasi. Contohnya,
Ini ada responden 1 menjawab soal X1.1 yang bernilai 4. Bernilai 4 artinya setuju. Dan seterusnya. Kita bisa melihat data dari Excel ini. Ini sudah termasuk semuanya. Data yang kita dapat dari pertanyaan Excel tadi, kita pindahkan ke aplikasi SPSS untuk dilakukan analisis berkelanjutan. Nah, di sini kita ada variabel X1.1, kemudian itu Y8. Kemudian di sini ada variabel 1 itu sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, tidak tahu, sangat setuju, dan sangat setuju. Kita telah mengatur pilihan dan skor jawaban pernyataan variabel yang ada pada langkah pertama tadi. Kita akan melakukan analisa semua dengan mengklik tombol analisa atau menu analisa, kemudian memilih descriptive statistik, kemudian variabel. Nah, kita blok semua variabel ini. Kita pindahkan kepada kolom variabel yang di sebelah kanan. Nah, untuk total kita tidak pindahkan. Jika total sudah kita pindahkan, kita akan menambahkan diagram. Nah, kita diagram histogram, kita klik, kemudian configure, setelah itu klik OK. Kita menunggu hasilnya. Di sini sudah muncul analisa yang kita lakukan tadi. Nah, ini yang X1.1 itu artinya di sini total 40 itu 40 responden memilih 4 yang berarti setuju dan seterusnya. Kemudian di sini ada histogram yang kita pilih tadi sudah muncul outputnya. Kesimpulan, dengan menggunakan aplikasi SPSS ini memudahkan kita untuk melihat responden yang telah menjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan PSS. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua dan jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.